Hati-hati, apakah Anda sering merasa pusing berputar atau kaki lemas saat pertama kali menapakkan kaki di lantai setelah bangun tidur? Jangan dianggap sepele, itu bukan sekadar faktor usia, tapi sinyal bahaya bahwa tubuh Anda sedang stres berat. Bayangkan, banyak lansia mengalami kecelakaan fatal hanya karena langsung meloncat dari tempat tidur. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada satu rahasia sederhana yang dilakukan warga Jepang untuk tetap bugar di usia 100 tahun, tanpa obat dan tanpa biaya? Cukup 5 menit sebelum Anda beranjak dari kasur, Anda bisa memangkas usia biologis tubuh hingga 30 tahun lebih muda. Video ini adalah panduan penyelamat hidup yang akan membuat Anda bangun dengan energi penuh, bukan rasa nyeri. Jika Anda ingin tetap sehat, mandiri dan melihat cucu Anda tumbuh besar, tekan tombol like sekarang juga sebagai komitmen Anda untuk hidup sehat. Jangan biarkan informasi kesehatan mahal ini lewat begitu saja. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang tahu rahasia panjang umur lainnya di channel ini. Coba jujur, apa yang Bapak Ibu rasakan pertama kali saat bangun tidur tadi pagi? Pegal, pusing, atau segar? Tulis di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan mendukung sesama pejuang sehat. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa pagi hari bukan hanya waktu untuk memulai hari, tetapi juga momen paling kritis bagi sistem peredaran darah kita? Saat kita tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh berada dalam kondisi istirahat total. Aliran darah melambat, otot menjadi kaku, dan cairan tubuh cenderung mengendap di area bawah. Masalah besar muncul ketika kita bangun secara mendadak. Ada 3 penyakit intai yang sering menyerang lansia di pagi hari. Hipotensi ortostatik, ini adalah kondisi di mana tekanan darah turun drastis saat Anda langsung berdiri dari posisi tidur. Akibatnya, suplai oksigen ke otak berkurang sesaat, mata berkunang-kunang, telinga berdenging, dan yang paling berbahaya, risiko jatuh. Bagi lansia, jatuh adalah awal dari komplikasi serius lainnya. Kekakuan sendi dan kram otot. Tanpa pemanasan kecil, otot yang dingin dipaksa bekerja keras. Inilah alasan mengapa punggung terasa nyeri atau betis tiba-tiba kram saat kaki pertama kali menyentuh lantai. Beban jantung mendadak. Saat bangun, hormon kortisol dan detak jantung meningkat. Jika tidak diberikan transisi yang lembut, jantung dipaksa ngebut sebelum mesinnya panas. Kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Rahasianya bukan pada obat-obatan mahal, melainkan pada pemberian waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Dengan melakukan gerakan-gerakan yang akan kita bahas nanti, Anda memberikan kesempatan bagi pembuluh darah untuk melebar secara alami dan jantung untuk bergetak stabil. Mari kita cegah risiko ini sebelum menjadi masalah kronis. Sekarang, mari kita masuk ke rahasia pertama. Gerakan ini saya sebut sebagai peregangan Ultraman. Mengapa? Karena posisi ini mirip dengan pahlawan super yang sedang melesat ke angkasa, memberikan tarikan maksimal pada seluruh jaringan tubuh Anda. Ingat, gerakan ini dilakukan sebelum Anda duduk, apalagi berdiri. Jadi begitu mata terbuka, jangan langsung raih handphone, tapi lakukan ini di bawah selimut Anda. Cara melakukannya sangat mudah. Tetaplah dalam posisi berbaring telentang. Satukan jari-jari tangan Anda, balikkan telapak tangan menghadap keluar, lalu dorong lurus ke atas kepala sejauh yang Anda bisa. Di saat yang bersamaan, dorong kedua kaki Anda ke bawah sekencang mungkin dengan jari-jari kaki menunjuk ke depan. Bayangkan tubuh Anda sedang ditarik oleh 2 raksasa dari arah yang berlawanan. Tangan ditarik ke atas, kaki ditarik ke bawah. Mengapa ini sakti untuk lansia? Selama 8 jam tidur, otot Anda memendeng dan fasia, jaringan hikat, menjadi lengket. Peregangan Ultraman selama 10 hingga 15 detik ini
berfungsi sebagai starter alami. Ia membuka ruang antar ruas tulang belakang yang tertekan semalaman dan mengirimkan sinyal ke otak bahwa operasi harian telah dimulai. Dengan melakukan ini, aliran darah yang tadinya tergenang di organ dalam akan mulai terpompa menuju ujung-ujung syaraf tangan dan kaki. Anda akan merasakan sensasi hangat menjalar di sekujur tubuh. Ini adalah cara paling aman dan nikmat untuk mengusir rasa kaku tanpa harus mengeluarkan keringat berlebih. Lakukan 2 kali repetisi dan rasakan badan Anda terasa lebih ringan seketika. Setelah tubuh Anda terasa lebih panjang berkat peregangan pertama, jangan terburu-buru bangun. Masih dalam posisi berbaring, kita akan melakukan gerakan yang saya sebut sebagai rotasi pergelangan ajaib. Mengapa ajaib? Karena pergelangan tangan dan kaki adalah pintu gerbang sirkulasi darah terjauh dari jantung. Disinilah sering terjadi penyumbatan atau aliran darah statis yang memicu rasa kesemutan dan dingin pada ujung jari. Langkah praktiknya, angkat sedikit kaki kanan Anda, lalu putar pergelangan kaki secara perlahan. Buatlah lingkaran besar sebanyak 10 kali ke arah kanan searah jarum jam, lalu 10 kali ke arah kiri. Rasakan tarikan halus pada otot betis Anda. Setelah itu lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Jangan berhenti di situ. Angkat kedua tangan Anda ke udara, kepalkan jari dengan santai dan putar pergelangan tangan Anda 10 kali keluar dan 10 kali ke dalam. Rahasia medis di baliknya, bagi lansia, gerakan sederhana ini adalah proteksi dini terhadap penggumpalan darah atau trombosis. Saat kita memutar pergelangan, otot-otot kecil di sekitarnya bekerja seperti pompa tambahan yang membantu jantung mendorong darah kembali ke atas. Aliran darah yang lancar dari ujung kaki ke jantung lalu naik ke otak akan memastikan Anda tidak merasa linglung atau keliengan saat bangun nanti. Ini adalah latihan mikrosirkulasi terbaik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah risiko stroke ringan akibat sumbatan darah yang tidak lancar di pagi hari. Hanya butuh 1 menit, tapi manfaatnya melindungi organ vital Anda sepanjang hari. Ini adalah bagian yang paling krusial. Banyak kecelakaan lansia di kamar tidur terjadi bukan karena terpeleset, melainkan karena kesalahan cara beranjak dari kasur. Saya menyebutnya teknik bangun anti pusing. Mengapa wajib? Karena saat Anda tidur, jantung bekerja dengan santai melawan gravitasi yang datar. Jika Anda langsung meloncat, duduk atau berdiri, darah akan tertinggal di area perut dan kaki, membuat otak kekurangan oksigen sesaat. Inilah pemicu pusing hebat atau hipotensi ortostatik. Cara bangun yang benar dan aman. Setelah melakukan rotasi pergelangan, jangan langsung duduk tegak. Pertama, miringkan seluruh tubuh Anda ke sisi kanan. Mengapa kanan? Karena posisi jantung cenderung di sebelah kiri, miring ke kanan akan mengurangi beban tekanan pada jantung Anda. Diamlah dalam posisi miring ini selama 5 hingga 10 detik. Bernapaslah dengan tenang. Selanjutnya, turunkan kedua kaki Anda ke samping tempat tidur secara perlahan. Lalu, gunakan kekuatan tangan kanan untuk mendorong tubuh Anda ke posisi duduk. Lakukan ini dengan gerakan yang mengalir, bukan sentakan. Begitu Anda sudah duduk di tepi tempat tidur, jangan langsung berdiri. Diamlah sejenak selama 30 detik, biarkan detak jantung dan tekanan darah Anda menyesuaikan diri dengan posisi tegak. Dengan teknik bertahap ini, Anda memberikan waktu bagi sensor tekanan darah di leher atau baroreseptor untuk bekerja optimal. Hasilnya, pandangan tetap jernih, kepala tidak ringan, dan Anda memiliki keseimbangan penuh untuk melangkah. Sederhana, tapi teknik ini adalah penyelamat nyawa yang mencegah risiko jatuh fatal di pagi hari. Sekarang, Anda sudah dalam posisi duduk tegak di tepi tempat tidur. Namun, jangan terburu-buru berdiri. Tubuh Anda baru saja bangun, tapi otak Anda masih membutuhkan bahan bakar utama agar bisa berpikir jernih dan fokus sepanjang hari. Bahan bakar itu adalah oksigen. Saya menyebut gerakan ini sebagai napas perut pembangkit energi. Kebanyakan dari kita tanpa sadar bernafas hanya di area dada, pendek dan dangkal.
Bagi lansia, napas dangkal ini sangat merugikan karena tidak membuang sisa karbon dioksida secara maksimal. Akibatnya, Anda sering merasa mengantuk atau lemas meski baru saja bangun tidur. Cara mempraktekannya, letakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di atas perut Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung dalam 4 hitungan. Rasakan tangan di perut Anda terdorong keluar karena perut mengembang seperti balon, sementara tangan di dada tetap diam. Tahan napas sejenak selama 4 hitungan agar oksigen meresap sempurna ke dalam darah. Terakhir, buang napas perlahan melalui mulut seperti sedang meniup lilin selama 6 hitungan hingga perut mengempis kembali. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Secara medis, teknik ini mengaktifkan saraf vagus yang bertugas menenangkan sistem saraf pusat dan menurunkan hormon stres kortisol di pagi hari. Oksigen yang melimpah akan langsung dialirkan ke otak, membuat pandangan lebih terang dan pikiran jauh lebih segar. Ini adalah cara alami paling cepat untuk mengisi baterai tubuh Anda sebelum mulai melangkah ke kamar mandi atau dapur. Setelah oksigen memenuhi aliran darah Anda melalui napas perut, sekarang saatnya kita fokus pada area yang paling sering menjadi sumber masalah bagi lansia, leher dan bahu. Mengapa area ini begitu penting? Leher adalah jembatan utama yang menghubungkan jantung dengan otak. Jika otot-otot di area ini kaku setelah semalaman tertidur dalam posisi yang tidak pas, aliran darah dan sinyal saraf akan terhambat. Inilah alasan utama mengapa banyak lansia sering mengeluh sakit kepala kronis, pundak terasa berat, atau bahkan vertigo di pagi hari. Langkah gerakan anti kaku. Sambil tetap duduk tegak dan rileks, jatuhkan telinga kanan ke arah bahu kanan secara perlahan. Jangan angkat bahu Anda, biarkan otot leher samping meregang. Tahan 5 detik, lalu ulangi untuk sisi kiri. Selanjutnya tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada untuk meregangkan tengkuk, lalu tengadahkan kepala ke atas perlahan. Terakhir, angkat kedua bahu Anda tinggi-tinggi ke arah telinga, tahan sejenak, lalu putar ke belakang dan lepaskan. Rasakan sensasi plong saat beban di pundak Anda luruh. Manfaat jangka panjang. Secara medis, gerakan ini membantu mencegah spondilosis servikal atau pengapuran tulang leher yang sering menyebabkan saraf terjepit. Dengan menjaga kelenturan leher, Anda memastikan jalur distribusi darah ke otak tetap terbuka lebar. Hasilnya, selama tinggal sakit kepala cenat-cenut di pagi hari, Anda akan merasa lebih seimbang, pandangan lebih stabil, dan gerakan tubuh bagian atas menjadi jauh lebih luwes untuk memulai aktivitas. Hanya butuh 1 menit untuk menjaga jembatan vital tubuh Anda tetap sehat. Kita sampai pada gerakan penutup yang sangat spesial. Saya menyebutnya pijatan sakti telinga dan wajah. Jika gerakan sebelumnya fokus pada otot dan sirkulasi besar, gerakan terakhir ini bertujuan untuk membangunkan seluruh sistem syaraf pusat dan memberikan efek kesegaran instan pada wajah Anda. Anda tidak perlu krim mahal untuk terlihat segar di pagi hari. Cukup gunakan tangan Anda sendiri. Cara melakukannya, pertama, gunakan ibu jari dan telunjuk Anda untuk menjepit daun telinga. Mulailah memijat lembut dengan gerakan memutar dari bagian paling atas telinga, turun perlahan ke tengah hingga ke cuping bawah. Ulangi selama 20 detik. Mengapa telinga? Dalam ilmu akupresur, telinga adalah peta mini tubuh manusia yang memiliki ratusan titik syaraf yang terhubung ke organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan lambung. Memijat telinga sama saja dengan memberikan stimulan lembut ke seluruh organ dalam Anda. Setelah itu, gosokkan kedua telapak tangan Anda dengan cepat hingga terasa panas karena gesekan. Begitu tangan terasa hangat, tempelkan segera ke seluruh wajah sambil menutup mata. Rasakan hangatnya menjalar, lalu usap wajah Anda dari arah dalam keluar dengan tekanan lembut. Hasilnya luar biasa. Sentuhan hangat ini merangsang kelenjar getah bening dan melancarkan mikrosirkulasi di bawah kulit wajah.
Hasilnya, wajah yang tadinya sembab atau pucat setelah bangun tidur akan berubah menjadi lebih cerah, mata terasa lebih melek, dan pikiran menjadi sangat jernih. Gerakan ini adalah penutup yang sempurna untuk memastikan Anda tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga memiliki mood yang positif dan penampilan yang penuh energi untuk menghadapi hari. Sudah melakukan 6 gerakan ajaib tadi? Bagus. Tapi tunggu dulu. Semua usaha Anda akan menjadi sia-sia, bahkan berbahaya, jika Anda masih melakukan 4 kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele ini. Saya menyebutnya sebagai pembunuh senyap pagi hari. Mari kita bahas agar Anda bisa menghentikannya mulai besok pagi. Langsung meraih handphone. Ini adalah kesalahan paling umum di era digital. Begitu mata terbuka, otak Anda masih dalam transisi dari gelombang tidur ke gelombang sadar. Paparan blue light atau cahaya biru dari layar HP secara mendadak akan memicu lonjakan hormon stres kortisol. Akibatnya, otak dipaksa bekerja rodi sebelum siap, yang memicu kelelahan mental sepanjang hari dan mempercepat penuaan sel otak. Menahan kencing karena malas bangun. Jangan ditunda. Menahan kencing menyebabkan kandung kemih menegang dan menekan pembuluh darah di sekitarnya. Hal ini dapat memicu kenaikan tekanan darah atau hipertensi secara mendadak dan membebani kerja ginjal. Jika takut jatuh, pastikan pencahayaan kamar cukup terang, bukan malah menahan buang air kecil. Minum kopi atau teh manis saat perut kosong. Kafein dan gula pada perut yang belum terisi air putih akan merangsang asam lambung secara agresif. Ini adalah pemicu utama MAH kronis dan gangguan pencernaan pada lansia. Selalu awali dengan segelas air putih hangat untuk membilas racun tubuh. Gerakan mendadak atau hentakan. Bangun dengan terburu-buru karena mendengar suara telepon atau bel pintu adalah resep bencana. Hentakan mendadak bisa menyebabkan otot sobek atau vertigo hebat. Ingat, tubuh Anda bukan lagi mesin muda. Ia butuh pemanasan yang lembut agar tetap awet dan berfungsi optimal. Bapak dan Ibu, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah sebuah informasi yang lewat. Namun, pengetahuan yang dipraktikkan secara konsisten adalah sebuah perubahan hidup. 6 gerakan yang telah kita bahas tadi hanya membutuhkan waktu 5 menit, namun efeknya setara dengan memberikan pelumas baru bagi mesin tubuh Anda yang sudah bekerja puluhan tahun. Bayangkan perbedaan yang akan Anda rasakan dalam 1 minggu ke depan. Seorang pasien saya, Bapak Hadi, yang berusia 68 tahun, dulunya selalu mengeluh pusing setiap bangun tidur, bahkan sering merasa keliengan hingga siang hari. Namun, setelah rutin menerapkan teknik bangun bertahap dan napas perut, beliau merasa seperti mendapatkan hidup kedua. Beliau kini bisa berkebun dengan ceria dan menggendong cucunya tanpa rasa nyeri di pundak. Inilah yang saya inginkan terjadi pada Anda semua. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk menyerah pada rasa sakit. Usia kronologis Anda mungkin bertambah, tetapi usia biologis, seberapa sehat sel dan organ Anda berada di tangan Anda sendiri. Konsistensi adalah kunci. Lakukan gerakan ini setiap hari, tanpa absen, layaknya Anda menyiram tanaman agar tidak layu. Mulailah besok pagi. Rasakan bagaimana badan terasa lebih ringan, pikiran lebih tajam, dan suasana hati lebih bahagia. Anda berhak menikmati masa tua dengan mandiri, tanpa harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan atau bantuan orang lain. Ingat, kesehatan adalah harta paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang, namun bisa dijaga dengan disiplin 5 menit saja. Anda siap untuk hidup lebih sehat dan panjang umur? Mari kita mulai perubahan besar ini dari atas tempat tidur Anda. Sebagai tanda terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menyimak hingga bagian ini, saya ingin memberikan 3 rahasia ekstra yang sering dilakukan oleh penduduk di zona biru, wilayah dengan jumlah lansia berumur di atas 100 tahun terbanyak di dunia. Jika 6 gerakan tadi adalah mesinnya, maka 3 tips ini adalah bahan bakar supernya.
Ritual air putih hangat. Segera setelah Anda selesai melakukan pijatan wajah, minumlah 1 hingga 2 gelas air putih hangat. Mengapa harus hangat? Air hangat membantu membangunkan saluran pencernaan dengan lembut, melancarkan metabolisme, dan membantu ginjal membuang sisa racun yang menumpuk semalaman. Ini adalah detoks alami termurah dan termudah di dunia. Mandi cahaya matahari pagi. Cobalah buka jendela atau keluar ke teras rumah selama 10 hingga 15 menit antara jam 7 hingga jam 9 pagi. Paparan sinar matahari bukan hanya soal vitamin D untuk tulang, tapi juga soal mengatur ulang jam biologis kita. Cahaya alami ini akan menghentikan produksi melatonin, hormon kantuk, dan meningkatkan serotonin, hormon bahagia, sehingga Anda tidak akan merasa lemas atau mengantuk di siang hari. Kekuatan afirmasi dan syukur. Sebelum langkah keluar kamar, ambil waktu 30 detik untuk tersenyum dan mengucap syukur. Katakan pada diri sendiri, hari ini tubuh saya sehat, pikiran saya jernih, dan saya siap bahagia. Pikiran yang positif secara medis terbukti menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh dan memperkuat sistem imun. Dengan menggabungkan 6 gerakan inti dan 3 tips bonus ini, Anda tidak hanya sekadar bangun tidur, tapi Anda sedang merancang hari yang luar biasa. Inilah resep lengkap untuk hidup sehat, mandiri, dan penuh semangat di masa tua. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung pembahasan. 6 gerakan sederhana dan rahasia pagi hari yang telah saya bagikan bukan hanya sekedar teori, melainkan investasi nyata untuk masa tua yang mandiri dan bahagia. Saya sangat ingin melihat setiap lansia di Indonesia bisa menikmati hari-harinya tanpa rasa nyeri dan tanpa ketergantungan pada orang lain. Namun, informasi ini tidak akan menjadi manfaat besar jika hanya berhenti di Anda. Mari kita tebar kebaikan. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman sekolah dulu, atau kepada siapapun yang Anda sayangi. 1 klik dari Anda bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel Dr. Darmawan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips kesehatan khusus usia emas lainnya. Terakhir, saya sangat ingin mendengar cerita Anda. Silakan tulis di kolom komentar apakah Bapak Ibu sudah siap mempraktekkan gerakan ini besok pagi, atau mungkin ada keluhan kesehatan lain yang ingin saya bahas di video berikutnya. Saya Dr. Darmawan, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetaplah bersemangat karena sehat itu pilihan dan bahagia itu kita yang ciptakan. Salam sehat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.